Di absen dulu ya. Pak Baik, Ahmad Pak. Amirullah ada? Pak Ahmad Amirullah? Belum masuk ya? Pak Anwar? Pak Ahmad Muhammad? Ada, Pak. Belum masuk ya. Pak Tantowi udah masuk belum? Ada Pak, udah Pak. Pak Anwar yang belum masuk ya? Pak Anwar emang gak masuk Pak. Bu Duyanti? Hadir, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Bu Ii? Suatun baru bisa nih Pak. Iya Bu, ini lagi di absen dulu. Dari tadi gangguan terus. Bu Ii ada? Hadir, Pak. Bu Lutfiana? Hadir. Hadir Pak. Bu Marha? Hadir, Pak. Muhammad Syarifuddin? Hadir Pak. Bu Nur Maita? Hadir Pak. Bu Putih Andia Dewi? Hadir Pak. Bu Raditya Yuliana? Ya, hadir, Pak. Pak Riki Ardiansah? Ada Pak Riki belum masuk ya, Pak Riki? Kayaknya gangguan juga deh Pak tadi. Oh, apa-apa sambil nunggu nanti kita. Kok ganggu? Bu Sixteen? Hadir Bapak. Bu Sri Yulianti? Hadir Bapak. Bu Siti Halisa? Hadir, Pak. Bu Sukisnawati? Iya, Pak, hadir. Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu Pak Ahmad, Pak Anwar sama Bu Pak Suatun ada Pak. Bu Suatun. Ada ya, Bu Suatun? Iya. Bu Yuniarti ada? Hadir. Ada. Pak. Ya, kita mulai aja sambil nunggu Pak Riki sama Pak Ahmad Amirullah. Ini saya mohon izin nanti saya rekam ya. Saya rekam ininya. Nanti kita upload di YouTube aja nanti biar enak di ininya. Nanti Ya, biar Pak Anwar sama yang lainnya nggak masuk bisa ini. Ya. Ini udah di full screen ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan pembelajaran terpadu. Di modul ini kita akan membahas dan saya akan memberikan sedikit banyak contoh perancangan pembelajaran terpadu. Pada modul keempat ini akan dibahas pemahaman mengenai perancangan pembelajaran terpadu. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ini akan berkaitan dengan tugas akhir juga. Nanti yang setelah pertemuan ini nanti ada tugasnya merancang kegiatan pembelajaran terpadu. Nanti lebih jelasnya nanti di akhir ya saya jelasin ya. Iya, Pak. Melalui kegiatan menghubungkan gagasan atau konsep suatu mata pelajaran lainnya, keberhasilan pelaksanaan terpadu ini ditentukan oleh bagaimana kemampuan guru dalam menyusun sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah. Perlu dipahami terlebih dahulu kompetensi lulusan dan struktur kurikulum sekolah dasar. Namun demikian, seperti sudah diuraikan pada bagian pendahulu, bagian yang modul 1, 2, 3 kemarin, bagi Anda yang belum tidak menggunakan kurikulum 2004 oleh yang diuraikan di bawah ini dapat diadaptasi sendiri apabila mencermati kurikulum yang ada digunakan di sekolah. Nah, ini adalah kompetensi lulusan sekolah dasar. Yang pertama, mengenali, membiasakan perilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Yang kedua, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos, kerja, peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berpikir secara logis, kritis, dan kreatif, serta
berkomunikasi melalui berbagai media. Yang keempat, menyenangi keindahan. Yang kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Yang keenam, memiliki rasa cinta, bangga terhadap bangsa dan tanah air. Ini merupakan kompetensi lulusan sekolah dasar kurikulum 2004 dan 2006 kalau nggak salah. Nah, ini ada maaf, ya. mau tanya. Ya, Bu. Ini tantangannya baru layarnya aja Pak, cuma judul. Oh, cuma judul Nggak aja. berubah. Oke. Iya. Makasih. Berubah nggak? Ada berubah Iya belum? Pak, sudah. Oke. Udah. Sorry, saya Makasih, nggak Pak. tahu ada pun nggak berubah. Ya, ini adalah tampilan kompetensi lulusan 2004 dan 2006, kurikulum 2004 dan 2006. Lalu ini adalah kompetensi lulusan kurikulum 2013, di mana ada 3 dimensi dalam kurikulum 2013 itu, dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kualifikasi kemampuannya, sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alami di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi lulusan pengetahuan di dalam kurikulum 2013 memiliki kualifikasinya, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang ketiga, dimensi keterampilan, kualifikasi kemampuannya memiliki kemampuan pikir dan tindak produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret yang sesuai. Nah, ini adalah kompetensi lulusan di dalam kurikulum 2013. Kalau di dalam modul kan dibahas di halaman 4.4 itu kan kompetensi lulusan untuk kurikulum 2004. Ini. Nah, ini kompetensi lulusan untuk kurikulum 2013. Selanjutnya, ini adalah struktur kurikulum yang ada di sekolah dasar. Ini struktur kurikulum yang di KTSP. Tapi karena di modul kita dibahasnya KTSP ya masih kurikulum lama, belum direvisi ini modulnya. Jadi kita bahas yang kurikulum KTSP, struktur kurikulumnya. Nanti saya akan tampilin juga struktur kurikulum 2013. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di halaman 4.5 sampai halaman 4.7. Di sana ada penjelasan mengenai muatan dan pengelolaan serta teknis jam pelajaran dan lain-lainnya ada di sana. Nah, ini adalah bentuk struktur kurikulumnya. Nah, ini sebagai tambahan, ini adalah struktur kurikulum 2013. Di mana di dalam kurikulum 2013 jam pelajarannya agak berbeda. Ini di kelas 1 30 jam, kelas 2 32, kelas 3 34, 4, 5, 6 adalah 36 jam. Ada perbedaannya di situ aja. Oke, kita lanjut. Nah, struktur kurikulum sebagai sesuatu yang relatif baru, pembelajaran terpadu sebagai sesuatu yang relatif baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar harus didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal dan berbagai perangkat alat sarana yang memadai. Selain itu juga menuntut adanya kreativitas dan inovasi guru. Idealnya, modul pembelajaran terpadu bertolak dan dikembangkan dari kurikulum yang sudah terpadu, integrated curriculum. Namun dalam pendidikan Indonesia, biasanya kurikulum itu sudah dikembangkan dalam berbagai mata pelajaran yang terpisah.
satu dengan yang lainnya. Terdiri dari 7 mata pelajaran, yaitu agama, PKN atau PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Kerajinan Tangan dan Kesenian, dan Pendidikan Jasmani. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, diperlukan upaya adanya penyediaan interaksi pembelajaran yang dapat meningkatkan proses belajar siswa secara menyeluruh, perancangan dan skenario pembelajaran yang tepat, dan dikemas dengan memperhatikan karakteristik siswa. Dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Berikut adalah langkah dalam merancang pembelajaran terpadu. Yang pertama, tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Lalu yang kedua, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama pada setiap mata pelajaran. Yang ketiganya, pelajari hasil belajar. Yang keempat, pilih tema. 5. Buat pemetaan keterhubungan. Yang keenam, susun silabus pembelajaran. Yang terakhir, susun Satuan Pembelajaran Terpadu atau RPP Pembelajaran Terpadu. Ya, kita bahas satu persatu dari ketujuh langkah ini. Yang pertama, tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan atau menetapkan mata pelajaran. Pada saat penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan sebaiknya sudah disertakan dengan alasan yang rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar di dalam pembelajaran. Pentingnya alasan yang rasional di dalam menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, karena nanti materi yang kita ambil itu harus bisa berjalan dan bisa saling menutupi di dalam pembelajaran terpadu. Nah, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran. Artinya, langkah ini sebaiknya menetapkan mata pelajaran ini setelah kita membuat rincian kompetensi dasar secara menyeluruh. Setelah membuat rincian, baru menetapkan mata pelajaran. Lalu langkah keduanya, pelajari kompetensi dasar pada sekolah dan semester yang sama pada setiap mata pelajaran. Dengan kata lain, menetapkan kompetensi dasar. Nah, berikut ini kompetensi dasar dari Bahasa Indonesia. Ini Matematika, IPA, ini ada SPDP. Nah, setelah dipelajari, lalu dipetakan, menetapkan, lalu ditetapkan, misalkan ini kemampuan berbicara, matematikanya bilangan cacah, IPA-nya makhluk hidup dan proses kehidupan, SBDP-nya atau KTK-nya, keseniannya ritme, garis, warna, dan garis. Jadi, setelah kita menentukan alur seperti ini, kita membuat pokok materinya. Nah, pokok materinya seperti ini. Bahasa Indonesia berbicara mendeskripsikan binatang di sekitar secara lisan. Lalu matematika bilangan cacah sampai dengan 3 angka, memahami konsep bilangan urutan bilangan cacah. IPA-nya mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan sekolah. Yang kerajinan tangannya menanggapi berbagai unsur rupa bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk. Ini contoh alur penetapan kompetensi dasar. Bisa juga seperti ini. Mendengarkan, lalu membaca. Membaca, mengukur berat, panjang, lebar, lalu benda dan sifatnya. Nah, di sini bisa menggunakan gambar ekspresi atau gambar imajinatif. Jadi nanti temanya juga akan berbeda. Intinya seperti itu. Setelah
dipetakan, setelah penetapan kompetensi dasar, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penetapan hasil belajar. Penetapan hasil belajar dan indikator belajar pada setiap mata pelajaran. Penetapan hasil belajar dan indikator pelajaran ini dilakukan setelah memetakan kompetensi dasar yang tadi dilakukan. Nah, hasil belajar seperti yang tadi dipetakan di slide sebelumnya yang ini, nanti hasil belajarnya kita rumuskan bisa seperti ini. Ini contoh yang dibuat dan sesuai dengan yang ada di modul. Bahasa Indonesia hasil belajarnya mendeskripsikan binatang secara rinci sesuai dengan ciri-ciri menggunakan kalimat runtut dan pilihan kata yang tepat. Matematika hasil belajarnya membilang bilangan dan membandingkan bilangan. IPA-nya mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan mengkomunikasikan gagasan imajinatif hasil pengamatan benda-benda di alam sekitar. SPDP-nya memadukan unsur rupa, bintik, garis, dan bidang. Nah, ini hasil belajar yang harus ditempuh. Lalu materi pokoknya, bahasa Indonesia gambar tentang binatang di sekitar lingkungan sekolah atau rumah. Matematikanya urutan bilangan, IPA-nya bagian tubuh hewan, SBDP-nya menggambar berbagai objek alam yang memiliki unsur rupa dan 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah langkah ketiga setelah melakukan penetapan kompetensi dasar. Lalu penetapan hasil belajar. Nah, ini penetapan hasil belajarnya yang akan dicapai dalam tema pembelajaran terpadu. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah penetapan tema. Setelah kita menetapkan hasil belajar, kita dapat membuat tema. Nah, tema ini yang sekiranya berkaitan di sini apa? Ini bisa menjadi tema hewan atau ini temanya bisa ini hewan ini. Ini hewan, kenapa? Karena di sini ada gambar binatang, di IPA-nya ada bagian tubuh hewan. Jadi di sini temanya binatang. Kalau misalkan tadi kita ngambil yang ini, membaca, mengukur berat, lalu sifat benda, gambar imajinatif, ini temanya nanti akan berbeda lagi. Jadi seperti itu. Nah, pilih dan tepatkan tema pemersatu, artinya penetapan tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam mempertimbangkan tema pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tema dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir. Yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Yang ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat. Nah, penetapan tema tersebut penting dilakukan dengan memperhatikan ketiga aspek ini, karena apabila tema yang dibuat terlalu jauh nantinya tidak akan bisa memancing siswa untuk menyatu ke dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan kalau untuk siswa kelas rendah, temanya jangan terlalu tinggi dan terlalu luas juga. Artinya temanya yang benar-benar dekat dengan kehidupan mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tema yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam membuat tema. Ada diri sendiri, ada keluarga, lingkungan, kebersihan dan kesehatan, budi pekerti, tempat umum, kegiatan sehari-hari, peristiwa alam, kegemaran, permainan, hewan dan tumbuhan, serta pengalaman. Ini adalah contoh dari tema yang bisa digunakan dalam menentukan tema. Tema ini sebenarnya bisa menetapkan sendiri. Tema-tema yang bisa dibahas dalam pembelajaran terpadu asalkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Artinya,
kalau kita mau membuat tema sendiri, kita harus mempertimbangkan yang tadi telah yang mempertimbangkan aspek-aspek ini. Ini seperti itu. Jadi bisa saja kita membuat tema di luar dari tema ini. Ya. Selanjutnya, nah, setelah menentukan tema, nanti kita akan menentukan subtema atau anak tema. Jadi dari tema diri sendiri ini nanti ada subtemanya. Subtemanya apa nih? Gitu. Contohnya ini hewan dan tumbuhan. Subtemanya hewan di lingkungan sekolah. Yang pertama, lalu hewan di lingkungan rumah dan lain-lain nanti di sana. Intinya seperti itu. Jadi subtema itu bisa kita tentukan dengan berurutan, misalkan dari rumah ke sekolah, terus di lingkungan lainnya dan lain-lainnya. Itu contohnya aja. Bisa juga dengan contoh tema peristiwa. Anak tema atau subtemanya pertama si peristiwa negatif, lalu peristiwa positif, dan lain-lainnya. Bisa jadi peristiwa gempa bumi, longsor, gunung meletus. Itu bisa dijadikan sebagai anak subtema. Oke, setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yang kelima adalah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Nah, pemetaan dapat dilakukan seperti ini. Ini gambaran pemetaan. Contoh seperti tadi yang sudah kita susun untuk ini dan ini. Lalu kita buat pemetaannya bisa seperti ini dengan tema binatang. Bahan bahasa Indonesia mendeskripsikan binatang di sekitar. Matematika memahami konsep bilangan caca. IPA-nya mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah. SBDP-nya menanggapi unsur seni rupa, bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk. Nah, ini adalah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari setiap yang sudah kita lakukan di awal tadi tuh. Ini langkah kelima ini dari bagian keterhubungan di atas dapat diuraikan secara lebih lengkap dengan hasil belajar dan indikator-indikator sebagai terlihat pada contoh matriks berikut. Artinya ini bisa dilihat di halaman 4.15 ada matriknya di sini di halaman 4.5 itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu kompetensi dasarnya apa, hasil belajarnya apa, dan indikatornya apa. Dalam artian yang sudah kita susun di sini nanti kita timpulkan lagi di matriksnya. Lalu nanti bisa juga dipetakan seperti di halaman 417. Ini pemetaan keterhubungan kompetensi dasar untuk kelas 4, cuman ininya gambarannya. Jadi bukan gambaran yang ini. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang ke-6 itu menyusun silabus. Secara umum, silabus ini diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisari, atau pokok-pokok isi pembelajaran terpadu. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Nah, jadi penyusunan silabus ini dilakukan secara garis besar seperti hal yang sudah kita tahu, yang memuat ringkasan ikhtisar dari kompetensi dasar, indikator, tujuan, lalu ada apalagi ada strategi, ada alokasi waktu, ada bahan dan sumber belajar, tapi belum secara terperinci. Strategi pembelajarannya belum secara terperinci di dalam penggunaan silabus. Nah, di dalam pembuatan silabus pun ada yang mencantumkan strategi pembelajaran, ada yang tidak mencantumkan strategi pembelajaran.
Lalu kegiatan yang terakhir ada yang ketujuh, setelah kita menyusun silabus, kita selanjutnya menyusun satuan pembelajaran terpadu. Penyusunan satuan pembelajaran terpadu meliputi beberapa komponen. Komponen pertama ini adalah identitas mata pelajaran. Jadi sama seperti RPP, satuan pembelajaran terpadu itu sama seperti RPP, artinya sebenarnya ini langkah terakhir ini adalah membuat RPP. Nah, di dalam membuat RPP ini atau rancangan pembelajaran terpadu ini, komponen-komponennya sama seperti komponen di RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu, atau banyaknya jam, atau pertemuan yang dialokasikan. Lalu kompetensi dasar yang mudah dicapai, yang B-nya materi pokok beserta uraian yang perlu dipelajari siswa, yang C-nya strategi pembelajaran, yang D-nya alat dan media yang digunakan, yang E-nya penilaian dan tindak lanjut, yang terakhirnya sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Nah, itu adalah 7 langkah dalam merancang pembelajaran terpadu. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah yang harus ditempuh dalam menyusun kegiatan pembelajaran terpadu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai satuan pembelajaran terpadu bisa dilihat di halaman 4.28. Nah, di situ ada contoh satuan pembelajaran terpadu atau RPP pembelajaran terpadu. Contoh di situ untuk kelas 3 di semester 1 dengan tema peristiwa alam. Lalu di halaman sebelumnya juga ada silabus. Nah, di sini di dalam modul ini ada 2 contoh silabus. Pertama di halaman 4.3 dan yang 4.25, yang kedua di halaman 4.39. Terdapat perbedaan di silabus yang 4.25 dan 4.39 itu ada beberapa komponen. Yang pertama di 4.25 ini hanya mata pelajaran, kompetensi dasar dan indikator dijadikan satu, materi pokok, strategi pembelajaran, alokasi, dan sumber belajar. Sedangkan di silabus yang 4.39 itu ada mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, langkah pembelajaran, metode, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber alat. Nah, dalam menyusun silabus, kita bisa melihat standar isi dari mata pelajaran. Jadi standar isinya kan ada tuh di dalam struktur kurikulum. Nah, dalam menyusun silabus kita bisa melihat ke sana juga. Nanti di sana di standar isi itu penetapan SKKD dan lain-lainnya juga ada di sana. Nanti bisa terlihat jam pelajarannya berapa jam pelajaran dari standar isi tersebut, setiap indikatornya. Nah, intinya seperti itu. Ini sudah sampai di sini, tidak ada lagi penjelasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai cara merancang pembelajaran terpadu? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh, betul. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak, Pak, Bu? Soalnya ini nanti berkaitan dengan tugas nih. Bapak maaf, Iya. ini untuk RPP ini kan kalau K13, ini alhamdulillah nih saya sering pakai narasumber Pak untuk penyusunan perencanaan pembelajaran di sekolah. Tapi saya dengar Bapak nih clear nih, kayaknya saya harus ambil Bapak buat narsum di tempat saya. Harganya tolong cincang ya. Udah duluan di lobi. Iya, insya Allah. Ini Pak, ada pertanyaan Bu?
untuk RPP ini kan kalau di K13 itu silabus sudah fit ya Pak ya? Kalau nggak salah. Iya. Silabusnya itu kalau nggak salah sesuai dengan yang 439. Jadi ada lengkap di situ metode hasil belajar lain-lain gitu. Jadi kan kita tidak perlu buat pada tahapan ketiga kan pertama KD ya, pengetahuan KD, yang kedua hasil belajar, yang ketiga tema pemersatu, yang keempat pemetaan tema. Yang kelima silabus. Ini silabusnya berarti tinggal adopt dari yang K13 aja, ambilnya dari situ ya? Enggak Bu, jadi kalau ini kan urutannya jadi gini, saya meluruskan dulu ya sedikit nih. Modul ini sebenarnya harusnya harus direvisi sebetulnya. Kalau Ibu sadar. Iya, kalau 2006 saya bingung. Saya kuliah tuh mau belajar K13 malah 2000. Iya, makanya sekarang ada yang baru ya Pak ya? Enggak, ini belum. Iya, maksudnya gini. Jadi ini kan belum dimodifikasi, artinya belum direvisi dari UT-nya. Karena memang makanya tadi saya sempat membahas tentang K13 sengaja memang karena memang agar, tapi saya tidak terlalu banyak membahas K13 itu karena nanti Ibu takutnya nanti ada ujian dari UT kan ngebahas modul ngebahas isi modul kan, gitu kan. Saya takutnya kalau pengetahuan Ibu tentang kurikulum 2004 dan 2006 ini kurang, nanti juga takutnya pasti tes itu nanti malah kurang juga pengetahuannya, itu pertama. Sebenarnya kalau misalkan untuk perancangan yang sekarang itu kan kita sudah pembelajaran terpadu semua dan menggunakan temanya lagi modelnya model bibit semua di K13 itu. Jadi model bibit yang digunakan di dalam K13. Intinya seperti itu. Gitu loh. Lalu kalau untuk yang silabus memang terdapat perbedaan di antara yang tadi 425 ya, 425 dengan 437 tadi. Di 437 itu memang lebih lengkap dan dia lebih mendekat kepada kurikulum 2013. Iya, 439. Yang 425 ini 425 ini adalah pembelajaran terpadu, tapi kalau saya lihat sebetulnya di 425 ini adalah silabus untuk satu tema. Sama-sama untuk satu tema, tapi di silabus 439 itu adalah untuk satu subtema. Jadi untuk satu pertemuan. Karena terlihatnya di situ dari alokasi waktu 4 kali 35 menit. Jadi inti perbedaan cuma itu gitu loh. Tapi sebenarnya bisa. Jadi satu tema itu kita buat silabusnya seperti lengkap seperti yang setiap pertemuan. Baiknya sih memang seperti itu silabusnya. Jadi nggak ada pengembangan lagi nanti untuk per subtemanya gitu loh. Intinya seperti itu Bu. Ada di 425. Oh iya. Jadi yang baik Pak, kita yang baik yang lengkap Bu. RPP-nya itu yang satu tema Bu. 439 ya Pak. Untuk buat silabusnya 439 yang baiknya. Jadi lengkap komponen-komponennya gitu. Ya. Yang lebih. Jadi nanti untuk tinggal kita kalau untuk prakteknya nanti kita tinggal comot-comot aja. Maksudnya tinggal menyesuaikan waktunya aja gitu kan ya Pak? Iya. Intinya seperti itu. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kan ada alokasi waktu setiap kompetensi dasar kan ada alokasi waktunya Bu di standar isi itu. Ya, benar nggak? Nah, jadi menyesuaikan itu juga gitu. Jadi bisa saja misalkan kompetensi dasar misalkan ya kompetensi dasar IPA nih yang mengidentifikasi berbagai benda langit. Dia misalkan alokasi waktunya cuma 6 jam pelajaran. Nih. Nah, kompetensi dasar ini bisa dipakai di berapa tema? Kalau bisa dipakai di 2 tema berarti Ibu 3 di tema sini, 3 di tema sini. Kalau misalkan dipakai di 2 tema nih. Kalau dipakai di 1 tema,
Ibu ya sudah berarti alokasinya masuk ke sana semua, tinggal dirubah ke beberapa hari. Ini seperti itu. Iya. Mungkin kalau misalkan yang sudah memperhatikan kurikulum K13, ada beberapa kompetensi dasar, tapi ada di beberapa subtema. Nah, itu untuk memenuhi untuk menghabisi jam pelajarannya dari standar isi itu yang ada di standar isi. Jadi seperti itu gitu, Bu. Iya. Ya, acuannya kan KD bukan? Iya, artinya KD. Jadi tema itu tetap tema itu kita mengacunya ke KD juga nanti pada akhirnya. Karena penilaian kita nanti kan untuk keberhasilan hasil belajar siswa pun ada di KD-nya. Kita acuannya nanti. Iya, KD, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih, Mas. Berhubungan dengan KD, nih saya pernah kan buat aplikasi rapot, KD-nya kadang kan banyak banget tuh, apalagi kelas 1, 2, 3 sih biasanya yang menemukan seperti ini. Jadi KD-nya itu di semester 1 ada, begitu di semester 2 ada lagi. Jadi itu untuk penginputan nilai bagaimana Pak itu? Jadi gini Bu, KD-nya jadi berulang gitu. KD itu memang gini, kalau Ibu memperhatikan pada dasarnya KD di semester 2 itu adalah pengembangan KD dari semester 1. Pada dasarnya sama KD-nya. Hanya dikembangkan sedikit aja. Gitu. Karena memang karena sistem pembelajarannya bersifat komprehensif, artinya berkesinambungan. Jadi semester 1 lanjutnya nanti ada di semester 2 akan ketemu materi yang mirip tapi pengembangannya. Terus kalau penginputan rapot Pak, rapot kan ada yang bawah tuh KD 1, 2, 3. Terus KD-nya kalau berulang lagi masa menginput KD yang sama? Gimana Pak solusinya itu? Kalau itu pernah tuh kelas 1 saya kelas 1. Kalau di aplikasi rapot kan nanti itu aplikasi ya Bu ya. Kalau aplikasi biasanya ngebaca sendiri Pak. Iya. Kalau aplikasi itu kan gini Bu, udah sistem yang dibuat oleh si pembuatnya si pembuat aplikasi. Ya. Nah, artinya itu bisa jadi ada kesalahan penginputan KD pertama. Karena kalau kita lihat KD yang ada di standar isi itu tidak ada yang berulang di semester 2-nya, tidak sama. Mirip iya, tapi tidak sama. Gitu, artinya kalimat itu akan berbeda muatannya, gitu. Ada muatan yang berbedanya, karena dikembangkan doang di semester 2 itu. Kalau untuk penginputan KD, yang menginput kita sendiri Pak. Cuma kalau dibalikin ke silabus, RPP, kita kan ada kan buku penunjangnya Pak. Iya. Kalau melihat buku penunjang itu KD-nya yang berulang, makanya waktu guru menginput di aplikasi rapot kebingungan. Itu sampai sekarang belum ditemuin solusinya tuh Bu Pak. Oh, kalau masalah itu harus lihat software-nya dulu sih Bu. Saya soalnya kan ada. Tanya ke operator. Tanya ke operator yang membuat rapot. Ya, lihat aplikasi buat. Bukan Bu, panduan ininya nih kayaknya nih yang buat RPP ya Pak ya. Enggak Bu, kalau di aplikasi itu kita harus lihat aplikasinya dulu. Memang kan aplikasi rapot itu kan ada macam-macam ya. Saya lihat itu kemarin kalau nggak salah hampir ada 10 jenis lebih. Dan itu yang mengembangin kan yang bikin beda-beda orang ya. Termasuk saya juga sempat bikin satu. Betul. Jadi Erlangga ada. Erlangga. Jadi pokoknya banyak yang bikin gitu. Jadi intinya di dalam aplikasi itu biasanya ada yang sudah dimasukkan kompetensi dasar, ada yang belum. Gitu kan. Nah, kompetensi dasar itu memang berulang, Bu. Ada yang berulang. Pasti ada yang berulang karena ada yang tadi saya jelaskan tadi. Satu kompetensi dasar ini bisa dijadikan sebagai di dalam satu tema, bisa dijadikan di beberapa tema. Kalau Ibu cermat lihat di K13 itu ada beberapa KD yang di tema ini ada, di tema ini ada. Di tema ini ada, bahkan sampai di tema ke-8 tuh masih ada yang ada juga. Gitu. Iya. Kenapa seperti itu? Berbeda. Nanti yang berbeda itu bukan KD-nya. Di dalam penerapan pembelajarannya itu ada indikatornya. Jadi muatannya yang berbeda gitu. Nah,
muatan pembelajaran itu kan ada di indikator dan tujuan pembelajarannya kan. Walaupun KD-nya Iya. sama, karena KD itu kan masih bersifat luas. KD itu masih Iya, bersifat betul. luas Iya. yang bisa dirincikan dengan berbagai macam dengan berbagai Indikator. indikator yang perinciannya itu amat sangat banyak sebetulnya kalau memang mau dirincikan. Contoh kayak Iya, misalkan betul. KD yang ada di tema di 439 nih. KD-nya. Di sini kan ada mendeskripsikan benda-benda langit dan peristiwa alam serta pengaruh bagi kehidupan. Nah, Iya, Pak. nanti muatannya itu bisa banyak, ada indikatornya, bisa menyebutkan planet di sana. Jadi mengurutkan, kalau di kelas 6 itu nanti di kelas tinggi ya, itu mengenal nama-nama planet tuh. Itu kan Iya. termasuk benda langit juga. Lalu Iya. peristiwa Hujan. jatuh, iya hujan meteor. Peristiwa jatuhnya meteor. Itu indikatornya kan bisa banyak tuh dari benda-benda langit. Itu aja yang kita sebutin udah 3 dan 4. Belum fenomena terjadinya gerhana matahari. Itu juga kan ini juga gerhana matahari dan gerhana bulan. Gitu kan. Itu kan mendeskripsikan benda langit. Nah, itu kan kalau gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah peristiwanya. Lalu pasang surut air laut kan berpengaruh dari berpengaruh dari bulan juga. Nah, maksudnya seperti itu gitu, Bu. Jadi, kompetensi dasar itu bisa terjadi secara berulang-ulang. Lebih spesifik. Nah, tapi spesifiknya itu adanya di indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di silabus itu cuma indikator biasanya. Tapi nanti di RPS atau RPP itu ada tujuan pembelajaran. Rincinya lagi. Ini seperti itu. Jadi diperinci lagi nih dari indikatornya apa, tujuannya apa. Jadi satu indikator itu bisa 2 tujuan pembelajaran. Siswa dapat, siswa memahami, siswa mengerti, siswa mendeskripsikan, dan lain-lain tuh tujuan pembelajarannya. Iya, Pak. Iya, paham. Di indikator ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Mengenai perancangan RPP atau satuan pembelajaran terpadu ini. Nanti tugasnya ini soalnya. Tugas hari ini tuh ini. Kalau RPP itu jadi RPP yang kemarin apa RPP yang baru, Pak? Yang 1 lembar. Karena kita pembelajaran terpadu, jadi kita ngikutin yang tadi langkah-langkah yang tadi 7 langkah tadi. Jadi kalau yang RPP diterapkan di lingkungan kan yang saat ini kan RPP 1 lembar ya. Cuma kalau RPP 1 lembar itu kan untuk satu subtema, untuk satu pembelajaran. Nah, sama seperti itu mirip, tapi di sini kita tidak mengacu ke sana, tapi kita mengacu ke dalam 7 langkah yang tadi itu. Ini seperti itu gitu. Jadi nggak ke penerapan kesehari-harinya, Bu, yang kita tekankan di mata kuliah ini. Iya, Pak. Bapak mohon diterangkan itu, Pak, apa namanya? Aspek penilaian dalam RPP, Pak. Iya. Belum nyampe ya? Atau belum nyampe? Belum, itu modul 5 itu. Oh, tapi ini ada maksudnya di RPP-nya bagian E itu penilaian pembelajaran kan ya, Pak? Jenis dan bentuk alat itu modul 5 penilaian dan pembelajaran terpadu. Oke. Jadi di modul 4 yang sudah ada bentuk-bentuk lembar analisis penilaiannya. Ini bisa dijadikan sebagai contoh, maksudnya dalam RPP itu kita bisa langsung membuatkan penilaian ya. Lembar penilaian juga. Sebenarnya nanti akan dibahas lebih dalam itu di modul 5 gitu. Sengaja memang tidak saya bahas di presentasi yang tadi. Kenapa? Karena memang nanti ada pembahasan lagi di modul 5 itu penilaian dan dalam pembelajaran terpadu. Tapi ini buat pertemuan minggu depan gitu loh maksudnya. Karena tugasnya nanti tugas dari pertemuan ini Ibu membuat rancangan, sebentar saya lupa deh.
7 langkah itu, Pak. Iya. Jadi berdasarkan 7 langkah itu Ibu ngikutin ininya. Oh iya 7 langkah ya. 7 langkah. Banget, Pak. Kalau bisa Tapi satu nomor kan? Tulis tangan ya, Pak ya? Enggak diketik itu. Kalau di komputer agak ribet, Pak, kelamaan bikin garis-garisnya. Enggak, jadi Iya, gini. Bu, Kan nanti ini diketik gitu kan. Iya. Jadi nanti Ibu di tugasnya nanti kan akhirnya Ibu tugasnya penyusunan rancangan pembelajaran atau RPP pembelajaran terpadu. Nanti Ibu menguraikan media pembelajaran sederhana yang dibuat sendiri, lalu membuat instrumen atau alat ukur yang tepat untuk tujuan pembelajaran juga, tetap menggunakan instrumen juga. Nanti setelah Ibu buat RPP-nya, Ibu presentasi, bikin video selama 3 menit. Jadi presentasi tentang RPP nih, bukan ngajar. Belum ngajar. Gitu. Jadi presentasi RPP pembelajaran terpadu direkam sendiri berdurasi 3 menit, lengkap dengan produk media yang digunakan, nanti dilihatin juga dalam video itu medianya apa, sederhana dan instrumen alat penilaiannya apa. Jadi Ibu bikin, nanti di print, nanti Ibu presentasiin, bikin video sendiri. Intinya seperti itu. Jadi nampilin wajah juga sih pada dasarnya nanti. Nanti baru dikirim ke saya. Pak. Yang sekarang ini Pak, jadi dibuat RPP-nya terus kita presentasi. Iya. Baru dikirim ke itu. Minggu depan dikumpulin ya. Ini tugasnya itu. Nanti saya kirim gambarnya deh biar lebih jelas. Ada tulisannya di situ. Gitu. Iya. Jadi diketik, jangan di ini. Soalnya kalau nggak diketik kayaknya lama nanti, kasihan. Kalau diketik kan lebih enak, terus medianya juga karena Ibu di sini dituntut harus bikin media juga ya. Jadi nanti media, instrumen alatnya yang dipakai. Terus apa lagi, Pak? Sebentar, saya tampilin aja biar nggak ini. Biar gampang ngejelasin ya saya. Aplikasi. Oke. Nah, udah muncul? Sudah Pak, sudah. Nah, itu. Ini tugasnya. Nanti saya juga saya kirim juga kok di. Nanti saya kirim juga kok di grup. 2, Pak. Hah? Kok di sini 2? Nah, itu dia makanya. Aja, Pak. Ini soalnya dari 2, 1 aja. Ini dari sana, Bu. Dikirim dari UT Pusat soalnya. Inian ya. Jadi tugasnya ini gitu loh dari UT Pusat. Jadi menyusun 2 rancangan pembelajaran terpadu. Dalam RPP harus diuraikan media pembelajaran sederhana. Jadi artinya tetap buat RPS. Ini yang ada di 4.39 ya Pak ya, yang nomor 1 ini. 4.28. Oh, 28. Satuan pembelajaran terpadu. Itu 4.28. Itu contohnya tuh sampai 4.32 tuh. Ya Pak, baik Pak. Lalu bikin 2 nih Pak ya. Iya, bikin 2. Terus media pembelajarannya apa yang sederhana. Jadi intinya gini, makanya kan di sini tadi kan dijelasin juga kan cara menyusun itunya mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-7 kan. Karena emang tugasnya Ibu bikin 2 RPP ini. Lalu nanti temanya bisa menggunakan tema yang tadi atau Ibu buat tema sendiri. Terserah. Saya balikin lagi ke Ibu. Ibu bisa menggunakan tema contoh yang ada di halaman
4.13 atau Ibu buat tema sendiri. Artinya seperti itu. Untuk tema di ini ya, untuk tema di RPP-nya. Kalau kelas ini kan kelas 1 ya Pak. Kalau kelas yang lain, misalnya saya pegang kelas 5, RPP-nya kelas 5. Nah gini, Boleh, Bu. ya, makanya gini, saya ini kan ada 18 ya. Iya. Ada 18 orang. Semuanya ngajar di kelas tinggi apa ada yang di kelas rendah? Yang di kelas rendah ada berapa orang? Kelas 2, Pak. Dwi kelas 2. Kelas rendah, Pak. Nah, jadi gini aja, sesuai dengan kelas Ibu mengajar aja. Iya. Jadi Iya, misalkan Pak, biar nggak terlalu ribet juga gitu. Iya. Jadi sesuai dengan kelas Ibu mengajar. Nah, penyusunan rancangan pembelajaran terpadu itu Ibu pilih dari kan 2 rancangan ya. Nah, kan dari 7 itu yang cocok untuk SD itu ada 3. Nah, dari 3 itu Ibu pilih 2. Yang 1 enggak. Jadi, Ibu mau pilih Wibit, Connected, sama Integrated kalau nggak salah ya. Satu lagi yang minggu kemarin saya jelasin tuh. Sebentar. Pak, bagaimana Pak? Maaf, diulang dulu Pak. Ya, jadi kan Ibu bikin 2 rancangan pembelajaran ya. Nah, minggu lalu kan saya udah jelasin model yang cocok itu menurut tim pengembang PGSD itu ada 3 model. Ada model jaring raba-laba Wibit, ada model keterhubungan connected, ada model keterpaduan integrated. Gitu kan. Nah, Ibu pilih 2 model dari 3 model itu aja. Jadi yang satu misalkan Wibit wajib, yang Wibit semuanya. Nah, tinggal pilih yang satunya mau connected atau integrated. Jadi duanya tuh, jadi dua RPP itu beda. Yang satu Wibit, satu connected, satu Wibit, satu integrated, gitu aja. Nanti Iya, Pak. Untuk media boleh pakai Infokus, Pak. Di sini kan keterangannya diuraikan media pembelajaran sederhana yang dibuat sendiri. Sepertinya jangan. Dalam artian gini, buat media sesederhana mungkin aja, Bu. Gitu. Oh, misalnya diganti dengan media gambar atau kita print out gitu ya Pak, dari internet kita print out. Yang penting gambar gitu, nggak boleh pakai Infokus gitu nggak boleh. Atau misalkan kalau ketinggian kalau misalkan gambar nggak bisa, kita bisa beli ini loh Bu, apa kalau kayak hewan misalkan kan ada miniatur gitu kan, boneka atau apa gitu. Jadi artinya yang sederhana, pokoknya intinya semurah mungkin aja, gitu aja. Bab, ini kan buat minggu besok dikumpulin ya. Atau kan kita nggak bisa keluar rumah. Iya kan makanya kan di sini keterangannya media pembelajaran sederhana, jadi nggak keluar rumah, jadi bikin di rumah. Intinya gitu. Aduh bocil. Jadi kan karena media sederhana itu kan buat, bukan beli. Belinya nggak bisa. Iya. Ini kan disuruh dua RPP, yang dipresentasiin 2 juga apa ya, 1 aja? Dua-duanya. Nah, dua-duanya Pak. Allah. Aturan nggak usah nanya, Bu. Ya memang di situ keterangannya seperti itu kan. Ini juga saya memang pas pelatihan kemarin kan dikasih tahu gitu. Tadinya saya punya rancangan yang beda, cuma karena memang tuntutannya harus seperti ini yang dilaporin ke OT, nanti video yang dikirim ke videonya dikirim ke saya ya. Nanti video ini saya upload di YouTube, di channel YouTube. Nanti saya laporin link channel YouTube-nya ke sana ke UT. Gitu. Jadi nanti orang UT yang ngecek ke sana. Dicek lagi nanti sama mereka gitu. Kayak tadi pagi kan juga dicek kan, pembelajaran kita belum mulai gitu. Karena ada kendala dan lain-lainnya. Intinya gitu. Jadi ini baru ini presentasinya presentasi RPP ya, belum presentasi ngajar. Ya, yang contohnya di halaman 4.28 sampai 4.32 ya kan, Pak? Itu di situ ada contoh silabus juga, ada contoh RPP dan lain-lain di situ tuh. Terus juga ada
RPP-nya kan silabusnya. Iya, RPP-nya, Bu. Pak. RPP-nya bukan silabusnya. RPP, Enggak, iya. maksudnya kan 4 sampai 4.32 itu kan di situ ada contoh RPP juga, ada contoh silabus juga kan gitu maksudnya. Ibu bisa lihat juga di sana. Artinya di situ juga ada lembar soal juga di situ contoh lembar soalnya. Jadi Ibu ngevaluasinya yang mana. Jadi kalau menurut saya buat 2 rancangan pembelajaran ini yang lengkap. Karena nanti kepakai lagi di minggu depan. Di minggu depannya itu bikin video lagi juga. Berarti sekalian mengevaluasi ya, Pak? Kalau minggu depan Ibu praktek ngajarnya. Oh. Intinya seperti itu dari RPP ini. Makanya buat RPP-nya yang lengkap, lembar penilaian kerjanya, lembar pengamatannya, Ibu menggunakan metode apa, karena Ibu yang merancang. Jadi lembar kerjanya Ibu yang bisa menentukan, misalkan lembar perorangan, lembar kelompok, terus lembar pengamatan cuma 3 misalkan makanya. Atau lembar apa lagi, lembar observasi misalkan. Jadi karena Ibu yang buat rancangannya, jadi Ibu yang merancang kan lembar evaluasinya seperti apa gitu. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Syuting nih kita. Tinggal kritiknya, Pak. Tinggal kritiknya. Kritiknya nggak bisa diperpanjang. Apanya? Dari sana tentu. Waktunya jangan seminggu. Iya, jangan seminggu, Pak. Kalau enggak, bisa soalnya minggu depan bikin video lagi, Bu. Jadi Ibu bikin RPP, terus bikin video itu. Ibu cuma bikin RPP, terus Ibu di dalam video itu Ibu ngejelasin RPP yang saya buat, temanya apa, ininya apa, medianya apa, ini bagaimana penerapannya dan lain-lain. Ya, Cuma presentasi itu doang. Enggak banyak kok, Bu, gitu loh. Nah, presentasinya direkam. Iya, direkam. Intinya videonya 3 menit. Iya. Mohon maaf, Pak. Tadi kalau pas bikin video kita sebutin temanya apa, medianya apa, terus apa lagi, Pak? Mohon diulang. Ya intinya Ibu ngejelasin yang ada di RPP gitu aja, mata pelajarannya apa aja. Gitu. Jadi selama 3 menit itu ya kalau diurutin dari atas sampai bawah dalam RPP itu kan identitasnya kan mata pelajarannya apa, waktunya berapa menit, terus indikatornya apa, standar kompetensinya apa, medianya apa, lalu alat evaluasi, udah selesai. Kan gitu. Jadi alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang udah Ibu buat itu apa alat evaluasinya. Jadi cuma seperti itu doang sih. Gitu. Ada lagi, Bu, pertanyaan, Bapak, Ibu? Bingung. Ya baik, Pak. Kalau agak boleh, nanti Bu, boleh WA ya, Pak ya. Untuk pembuatan videonya. Terus untuk tugas, Bu. Iya. Pak Komar. Iya. Ini kan maaf mau nanya, ini kan di sini kan video yang berdurasi maksimum 3 menit. Minimumnya berapa nih, Pak? Kalau cuma hanya 1 menit gitu masih oke nggak? Nggak nyampe 3 menit. Minimalnya berapa nih? Minimalnya 1,5 deh, kayaknya 1,5 lumayan lama. Tapi apa iya cuma 1,5, Bu? 1,5 ya, Pak ya. Emang bisa, Bu, 1,5? Saya rasa kalau ngejelasin RPP bisa sampai 3 menit lebih sih sebenarnya. Ya oke deh, Pak. Belum pernah bikin Download RPP ya. soalnya. Saya belum Ya, pernah Bu. Kasih. Jadi nanti di video ini yang sekarang itu nggak usah dijelasin kegiatan pembuka, kegiatan inti sama penutupnya aja ya, Pak. Nggak usah disebutin itu untuk minggu depan. Kalau durasinya cukup, jelasin aja nggak apa-apa. Kalau minggu depan kan Ibu nanti simulasi. Jadi bukan ngejelasin RPP kalau minggu depan tuh. Nah, sama. Simulasi berapa menit, Pak?
Oh, berarti. Ya full. Pokoknya selama 3 menit itu ibu harus mencakup semuanya. Intinya seperti itu. Gitu. Itu yang minggu depan, yang Kayak macro teaching ya, Pak, itu. berarti. Kayak makronya. Tapi itu minggu depan lah mikirinnya yang itu mah. Nah, yang sekarang ini dulu nih pertanyaannya, yang buat masalah RPP dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, maaf Pak, saya ulang lagi Pak. Maaf Pak ya, RPP-nya jadi RPP yang 4.25 apa yang RPP yang lengkap 4.39? 4.25 itu 4.28 sampai 4.28 Bu. Itu mulanya 4.28. Kan contoh RPP cuma satu Bu di situ. 4.28 sampai dengan 4.32 itu. 4.3. Nah, lalu 4.33 sampai 4.38 itu, 4.33 sampai 4.38 itu adalah contoh lembar soal dan evaluasinya. Gitu. Oh iya. Ya, ada lagi pertanyaan? Iya, Pak. Tadi di strategi juga kan udah dibahas evaluasi tuh. Nanti deh biar lebih jelasnya saya bikin videonya. Videonya udah jadi semua, tinggal lagi diedit semua soalnya belum selesai. Dia di dalam biar ada contohnya. Saya kasih contoh-contohnya juga. Untuk evaluasi. Nah, ini seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Ya Bu. Saya Pak ini. Jadi yang dikirim ke Bapak, jadi 2 macam ya. Print out RPP-nya sama videonya. Padahal kan di dalam video kita udah nyebutin tuh RPP-nya. Apa emang harus 2, video dan RPP-nya? Coba dibaca lagi di situ. Kan menyusun RPP. Dalam RPP harus diuraikan. Lalu presentasi paparan RPP. Gitu kan? Iya. Intinya sih kalau yang nomor 1 udah selesai Ibu tinggal ngerekam doang. Tinggal ngerekam aja. Gitu. Nah, cuman saran saya RPP-nya bikin selengkap mungkin. Udah itu doang. Sebentaran kok, gak lama. Intinya gini, Ibu bisa menggunakan RPP. Makanya kan saya bilang tadi, Ibu pakai RPP menggunakan kelas yang Ibu sekarang ngajar. Contoh kalau ngajar kelas 1 ya udah pakai RPP kelas 1. Tapi nanti di sana Ibu rubah. Beberapa hal Ibu rubah untuk perancangannya. Jadi Ibu sesuaikan dengan format yang ada di modul. Ibu main gitu loh. Ada yang pasti banyak yang dibuangnya. Beberapa hal pasti ada yang dibuang gitu karena RPP yang di lapangan terutama RPP yang lama itu yang banyak itu akan banyak juga isinya. Ini seperti itu. Tapi Pak kita mengacu formatnya tetap mengacu ke sana Bu. Iya. Kita ngikutin format 4.8 Bu. Ya udah yang ini aja yang 7 langkah ini temanya hanya makanya tadi saya bilang kan temanya mau kan di sini ada nih di halaman 4.13 4.13 itu kan ada contoh tema ya yang tadi saya tampilin juga. Nah, Ibu bisa menggunakan tema itu atau Ibu membuat tema sendiri. Terserah. Itu saya tidak harus mewajibkan pakai tema ini juga atau Ibu buat tema sendiri, tapi jangan pakai tema yang kurtilas, nanti kelihatan banget karena nanti itu dilaporin juga ya. Jadi Ibu buat tema sendiri juga gitu. Jadi kalau mau ikutin langkah Ibu ikutin langkah mulai dari awal. Mau menggunakan RPP yang ada berarti Ibu harus mengedit lagi sesuai dengan format yang ada. Intinya seperti itu.
Bapak ngomong-ngomong ini nanti untuk PTK juga bab 3 RPP lampiran dan lain-lain itu 2006 ya Pak? Intinya gini, kalau PTK disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang kalau PTK tuh. Tanya Pak. Semester ini Ibu PTK kan ya? Nanti tugas PTK. Ibu, oh ya bisa Bu. Bisa sih, sebenarnya bisa juga Ibu gunakan. Hanya saja nanti pas untuk PTK Ibu rubah lagi sedikit. Di temanya Ibu sesuaikan dengan K13. Kan gitu. Bener kan? Oh iya. Siap, bener Pak. Karena kan kayak diri sendiri. Di K13 itu kan subtema cara membeli bagian-bagian tubuh, cara membeli bagian tubuh. Di sini kan bisa masukin ke diri sendiri, subtema kita gitu, bikin tapi sendiri juga. Ibu rubah sedikit. Gitu. Artinya tetap ada perubahan lah kalau untuk PTK. Tapi mata kuliah PTK kan semester depan kan? Iya. Kayaknya. Ya Pak, supaya nggak banget. PTK itu tugas sampai bab 2 semester ini, kalau nggak salah deh. Nggak ada. Mata kuliah PTK cuma sekarang doang. Bab 3 sepertinya semester 2. Kalau PKP sampai bab 5. Oh iya. PKP sampai bab 5. PKP Pak. Enggak. PTK 1, 2, 3 proposal. Oh, berarti 3, 4, 5 di PKP. Iya. Itu kan mata kuliah PTK di dibahas dulu. Sampai bab 3 ya? Jangan dibahas dulu nanti. Di luar ini aja kita bahasnya. Nanti kalau emang nanti mau ini PTK sama Pak Ajat kan ya? Mungkin untuk evaluasi pembelajaran cukup. Nanti bisa ini. Nanti kalau emang mau kita mau ngobrol-ngobrol masalah PTK, iya mungkin sore atau besok kita bisa ngeluangin waktu, kita janjian aja, kita bahas PTK juga bisa. Nanti saya juga lagi buatin videonya juga sih yang PTK, cara menyusunnya. Itu juga kan di video yang udah saya upload kemarin kan pembuat bab 1 dan bab 2. Ya. Jadi nanti ada yang membuat bab 3-nya juga. Nanti video yang berikutnya ada membuat bab 3. Video berikutnya nanti saya review bab 1, 2, 3 itu seperti apa. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Saya lumayan terbantu Pak. Iya, sekarang kan susah untuk beli di video buku. saya juga di situ saya udah jelas ada Bu yang ini dari dan di video saya tuh ada tuh. Saya lihat di video itu kan ada tuh saya jelasin ada bisa Google Book, bisa jurnal, bisa yang lain-lainnya Ibu pakai. Tapi jadi Ibu tanpa keluar rumah bisa dapat referensi juga gitu. Intinya gitu. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Iya Pak. Cukup. Untuk tugas sudah jelas. Nanti saya kirim gambarnya juga kok di grup ini. Cukup kali ya. Iya. Yang jelas sesuai ini adalah tugas yang memang dari UT yang memberikan, dari UT-nya. Itu saya mengarahkan untuk ke arah sana. Nanti juga ada format penilaiannya juga soalnya. Jadi nanti yang makronya yang saya nilai, video makronya. Itu saya nilai full bener-bener. Jadi Ibu harus lihat indikatornya di modul 6. Gitu. Jadi dalam membuat video, Ibu harus harus melihat indikator penilaiannya juga. Jadi jangan sampai salah juga. Jadi biar indikator tercapai semua. Tapi dirangkum dalam 3 menit. Tapi itu nantilah minggu depan kita bahas lebih dalamnya. Yang jelas sekarang tugasnya seperti ini, menyusun 2 rancangan pembelajaran RPP, lalu membuat video menjelaskan apa yang sudah disusun di dalam RPP, medianya juga Ibu harus buat, terus alat ukurnya juga Ibu harus buat, artinya RPP yang Ibu susun itu harus lengkap beserta media pembelajarannya. Itu untuk tugas praktek 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk mengenai tugas dan tadi penjelasan PowerPoint saya. Ada tidak?
Udah, jadi mohon izin nanti saya upload di YouTube Pak. video Kasih ini, ya, Pak. rekaman ini, proses pembelajaran kita. Jadi nanti buat Pak siapa yang nggak masuk, Pak Anwar dan yang lainnya yang tidak masuk, nanti diinfokan aja, bisa lihat video yang di sana. Karena ada beberapa orang yang nggak ini juga. Tapi sisanya hadir semua nih. Cuma Pak Anwar sama Pak Riki udah masuk belum, Pak Riki? Iya. Pak Riki tadi udah Oh masuk, iya, Pak Riki Pak. udah Coba masuk. mohon dicek, Pak. Ya. Jadi ini gitu aja ya. Tadi udah masuk, Pak. Jadi tugasnya itu nanti tugas Baik, Pak. dikumpulinnya Terima kasih, Pak. hari Jumat. Baik, Pak. Hari Jumat nanti dikumpulinnya gini aja, Bu. Dikumpulinnya dijadiin satu file dulu aja sama siapa gitu yang koordinator, jangan ketua kelas semua. Kasihan nanti Pak Tantoinya. Kalau 3 menit ini kan bisa dikirim lewat WA ya. Iya, jadi Pak Tantowi kan tugas 1 kemarin dikumpulin ke Pak Tantowi, terus tugas yang pemata kuliah pembelajaran strategi pembelajaran tugas 1 2 juga dikumpulin Pak Tantowi. Nah, yang sekarang ini dikumpulin ke lain orang, jadi beda orang gitu. Ya. Kasihan Pak Tantowi kalau dikumpulin ke Pak Tantowi semua. Ya, disepakatin aja nanti coba di grup. Bu Titi aja kali, Bu Titi ya. Iya. Iya. Bapak maaf, saya Nggak ada, terakhir cuma mau nutup malah. Udah itu aja sih, nggak ada penjelasan lain. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa secara individu, karena bentar lagi Pak Mul udah mau mulai nih jam 1 ya. Iya, biar Ibu bisa istirahat juga, device-nya biar istirahat juga. Ya, makasih perkuliahan ini saya akhiri sampai di sini. Nanti tugasnya saya kirim di WA di masing-masing grup. Minggu depan dikumpulkannya. Untuk tugas ini dikumpulkan ke siapa nanti di koordinator dikumpulin dulu di satu orang baru dikirim ke saya. Biar nggak acak-acakan, soalnya di email saya udah numpuk banget. Laporan tugasnya ada tugas dari kelas yang lain juga, soalnya dari kampus yang lain juga. Jadi intinya seperti itu, jadi banyak banget. Iya, nanti disepakatin aja dulu ya ke siapa gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.